Hai, ketemu lagi di part 2 dari Jalur Hati. Omongin aja biar kamu plong. Kenapa sih diomongin? Ada sebuah statement bahwa hasil penelitian bahkan ketika kita punya beban, punya masalah, lagi emosi, lagi marah, omongin, ceritakan, konsulkan. Karena biasanya itu akan mengurangi 50% dari beban kamu. Terlepas itu kan sebetulnya kita hanya ingin didengar aja, tapi pastikan kamu ngomong dengan orang yang tepat, yang benar buat kamu nyaman banget. Nah, di sini di Jalur Hati kamu akan cerita, akan ngomong, saya akan respon, tapi kan saya nggak akan cerita kamu siapa. Jadi, karena kita nggak tahu nih masalah kamu mungkin dialami sama orang lain. Oke, di sesi 2 ini masih cerita tentang masalah hati. Kan judulnya Jalur Hati gitu ya. Kalau kemarin kita sesi sebelumnya ada pertemanan, masalah keluarga. Kalau ini agak sensitif, kita bicara masalah hati. Oke, bagaimana sih caranya untuk menahan emosi dari kesalahpahaman dan cemburu? Apalagi pasangan saya LDR, beda provinsi. Wow, dia kuliah di Jawa Timur, berarti kamu sekarang di Jawa Barat ya. Pernah jadi kehalang sama Jawa Tengah. Pernah sekali terjadi perdebatan gara-gara ada teman kelasnya yang komen di IG doi. Saya itu di IG doi. Saya rasa itu gak wajar. Kayak istilahnya green tea atau kayak inilah gitu ya. Nikung gitu ya. Di komen IG doi. Teman kelasnya itu juga kayak ngejodoh-jodohin gitu, pakai kata, "Ayo ini kesempatanmu lah." Apa itu bikin emosi? Tapi kata doinya kalau di lingkungan sana nyebut beb, say, ds dan sebagainya ke lawan jenis yang bukan pasangannya, dan kata yang alay lebay gitu udah wajar banget lah. Padahal saya pribadi gak gitu-gitu amat. Kalau logikain kan kayak murahan. Masa wajar sih? Bagaimana kalau misal udah berumah tangga gitu kan, kemudian melakukan seperti itu, kayaknya kan menjadi masalah. Jadi gimana solusinya? Karena emosi saya itu jelek, sekali emosi bisa berabe. Wow. Ngerti. Kamu LDR, kemudian pacar kamu ketahuan, ya tadilah ngobrol-ngobrol babe say gitu kan gitu. Cemburu, wajib dong. Karena cemburu itu menandakan kamu masih mencintainya. Itu kan. Justru ketika di hubungan tidak ada cemburu, hati-hati, bisa jadi kamu tergantikan atau digantikan sama orang lain. Nah, gimana sih menyikapinya? Gini sih, saya mungkin pernah cerita di konten-konten sebelumnya bahwa yang namanya LDR itu kebanyakan hubungan yang LDR itu gagal. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang itu butuh kasih sayang atau butuh perhatian lah, butuh perhatian. Even yang deket aja, ada kan ini, ada pasangan kekasih lah gitu. Pacarnya cuek. Kemudian dia nerima aja. Udah, gue tahu dia cuek aja misalnya. Tapi ketika misalnya dia punya temen yang care banget, dia mulai ngerasa ternyata pacar gue itu garing banget nih. Nah, ternyata orang itu pada dasarnya, fitrahnya itu butuh kasih sayang dan perhatian orang. Andai kata kamu misalnya diem baik, dingin baik, santai aja, ingat loh, ketika kamu punya anak misalnya, atau misalnya kamu bukan tipikal romantis deh aku, ya harus romantis. Kenapa? Karena ketika kamu misalnya berkeluarga, punya anak misalnya, ingat loh, kalau di rumah kamu kayak kuburan, nggak ada kehangatan, anak kamu itu sedang diajarkan kematian hati. Dia nggak akan cenderung gitu kan. Biasanya gini, kalau orang tuanya ember, senang bercanda gitu, anaknya biasanya bercanda. Kalau orang tuanya senang naik gunung misalnya, salah satu, bisa suaminya, bisa istrinya, bapaknya, ibunya, anaknya biasanya akan punya kecenderungan senang naik gunung, berpetualang. Kalau orang tuanya senang ekonomi misalnya, senang
musik misalnya, maka anaknya akan kecenderungan antara ekonomi ataupun musik. Jadi kalau misalnya hubungan kamu merasa kamu cemburu, wajib. Karena apa ya? Kita bisa kangen karena pernah ngalami namanya fase dimana kita kesepian gitu kan. Kita merasa sangat apa ya? Jadi yang namanya berantem itu penting sih gitu, penting biar kamu menjadi lebih mesra gitu kan, menjadi lebih hangat dalam hubungan seperti itu. Ketika kamu sudah menemukan tadi tanda-tanda seperti itu, sebetulnya simple sih, tanya ke diri kamu siap nggak menerima itu, kamu sanggup nggak menerima itu. Kalau kamu siap menderita dengan itu, menerima dengan itu, ya jalani. Tapi kalau kamu misalnya nggak siap, nggak sanggup, ya sudah, tinggalkan. Kenapa? Kalau saya sih sebetulnya bicaranya hidup itu terlalu singkat lah. Belum tentu misalnya udahlah nanti jalannya aja, toh dia seperti itu. Yakin gitu kan kamu akan bisa nerima dia yang seperti tadi, misalnya dengan banyak hal yang dilakukan padahal sesungguhnya kamu nggak bisa nerima, dan itu bukan diri kamu. Dan kamu banyak diantara kita hidup itu dengan logika, padahal yang Tuhan berikan itu hati atau perasaan. Jadi kita menilai seseorang itu, apa kita bisa nerima enggak gitu kan, membuat bahagia kita. Jadi sifatnya kebahagiaan itu muncul dari hati, tapi sifatnya kesenangan munculnya dari otak atau kepala. Biasa sok coba, kamu misalnya baru dibeliin HP iPhone misalnya, kamu ngerasa bahagia? Bukan, itu senang. Karena ketika udah berapa ada bosen. Karena kebahagiaan itu tidak ada namanya kebosanan gitu ya. Nah, ketika kamu sekarang pada kondisi hubungan seperti ini, tanya pada diri kamu sendiri sih gitu ya. Kalau kamu bisa nerima apa adanya kekurangan dia, ya sudah, lanjutkan. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa, tadi dengan cemburunya, dengan segala macam, kalau marah berabe, kayaknya sih mendingan ditinggalkan dari sekarang kalau saya gitu kan. Masih banyak yang lebih baik dari dia gitu ya. Nah, prinsipnya sih, filosofinya sederhana. Yang nikah aja bisa pisah, apalagi yang hanya cuman pacaran. Ya kamu kan sedang mencari yang terbaik dalam hidup kamu gitu ya. Itu sih saran aja gitu ya buat kamu. Jadi be yourself, tanya diri kamu apakah kamu sanggup menjalankan atau tidak. Kalau misalnya kamu bisa menjalaninya, ya udah, jalani aja, nggak usah inilah gitu ya. Tapi kalau ketika aku nggak sanggup, nggak bisa, bla 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 bla, pokoknya nggak bisa, ya udah, tinggalkan. Karena prinsipnya kita nggak bisa ngerubah orang untuk suka sama kita, untuk benci sama orang, enggak. Dia punya karakter dan kepribadiannya masing-masing. Kayak misalnya kita ketemu sama teman yang katakanlah apa ya, cerewet banget ya. Kemudian kita ingin merubah dia tidak menjadi cerewet, susah kalau tidak lahir dari keinginan dirinya pribadi. Jadi kalau kita ingin merubah orang, capek. Yang harus berubahnya kitanya, mau menerima ya, kalau bisa ya, kalau bisa menerima ya jalan, kalau enggak ya tinggalkan gitu ya. Oke, selanjutnya, saya tuh akhir-akhir ini sering merasa insecure karena gak laku, tidak pernah berpacaran seumur hidup. Bukan tidak pernah, mungkin ya kamunya aja yang memang saat itu belum mau, dan sebaiknya memang bagusnya jangan gitu ya. Sering mempertanyakan kayaknya emang ada yang salah dalam diri saya, makanya gak ada orang yang deketin ataupun nembak saya. Kamunya gak nyadar, gak peka mungkin saat itu. Mungkin saya kurang dalam fisik, penampilan, atau mungkin sikap saya terlalu tidak membuat orang tertarik kepada saya. Nah, kalau bicara fisik saya nggak setuju sih, karena bicaranya gini, yang namanya suka atau cinta itu nggak terlalu berpaku pada fisik. Ada yang namanya kecantikan, inner beauty. Jadi seseorang itu gini, kebayang dong kalau jatuh cinta itu adalah ukurannya adalah fisik, maka yang laku di dunia ini hanya orang-orang cantik. Kenyataannya sekarang, katakanlah orang-orang yang biasa lah menurut versi kita ya, banyak tuh orang-orang terkaya dunia hari ini, perempuan karir terkaya dunia hari ini. Apakah supermodel, orang-orang paling cantik? Bukan, karena dia mampu mengelola, mengendalikan dirinya, inner beauty-nya keluar.
Dan itulah sebetulnya langkah kesuksesan. Jadi sukses itu tidak selalu harus cantik gitu kan. Yang penting kamu baik, kemudian juga berbudi pekerti, beretika, bisa diterima, disukai banyak orang gitu kan. Fisik itu ada habisnya, ada hilangnya. Ganteng ada tuanya, cantik juga ada tuanya. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek keriput ya, udah ditinggalkan aja. Tapi keluhuran budi pekerti gitu kan, perilaku itu akan dikenang menjadi sebuah prasasti hidup gitu ya. Nah, kemudian sering bertanya kepada diri, kok dia bisa sih dideketin orang, kok dia bisa sih chatan sama orang, kok dia biasa sih PDKT-an sampai pacaran sama orang, sedangkan saya di sini gitu Pak, tidak pernah mengalami hal itu. PDKT-an juga hanya saya mungkin yang merasa saya dideketin, tapi dianya ngerasa biasa aja. Harus gimana ya? Apakah saya harus merubah penampilan atau merubah sikap? Capek menjadi diri sendiri karena merasa insecure terus, tapi capek juga jika harus dituntut untuk berubah. Kamu itu salah berpersepsi. Kamu itu sekarang capek karena kamu menuntut diri kamu menjadi tadi cantik, baik, segala macam. Kamu tidak jadi diri kamu sendiri. Jadi yang harus kamu berubah itu bukan penampilan, bukan sikap. Rubah keyakinan kamu bahwa kamu itu punya potensi, punya kebaikan, punya daya tarik. Dimulai dari apa? Mulai bergaul, mulai jadi diri sendiri. Kamu ingin melakukan apa? Let's do it, lakukan. Kemudian belajar nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah pertemanan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kamu kan sekarang tinggalnya di Jawa Barat, mungkin jodoh kamu adanya di Kalimantan, mungkin jodoh kamu adanya di Sulawesi, kan nggak tahu. Gimana kita tahu kalau kamu tidak menjalani itu semua gitu kan. Jadi stop untuk kamu harus stres merubah penampilan, stres merubah perilaku. Yang pertama harus kamu lakukan itu rubah keyakinan kamu bahwa kamu itu punya potensi luar biasa dalam diri kamu. Satu, ketika keyakinannya sudah berubah, dengan sendirinya perilaku kamu akan berubah. Dengan sendirinya perilaku kamu akan berubah. Misalnya kayak gini, kita punya keyakinan bahwa menyapa orang meskipun nggak kenal sambil tersenyum itu menjadi sebuah kebaikan dan amal ibadah. Ketemu sama orang, ibu baru pulang gitu kan, misalnya dia bawa barangnya banyak, mau dibantuin nggak bu? Karena kita yakin menolong orang, menyapa orang itu menjadi nilai kebaikan dan menjadi nilai ibadah. Maka ketika ibunya, ya neng, habis dari pasar, nggak usah ngerepotin gitu kan. Udah nggak apa-apa bu, dibantuin aja, dan saya juga sambil satu arah misalnya. Maka saya yakin si ibu itu akan sangat berterima kasih sama kamu. Nah, keyakinan itu melahirkan perilaku, tindakan apa? Nolong itu ternyata orang itu punya fitrah bahwa ketika dia ditolong itu pasti langsung penilaiannya, oh baik, oh care, oh empati, benar nggak? Dan disitulah terpancar aura kebaikan kamu. Jadi yang pertama harus dilakukan itu rubah keyakinan dalam diri kamu. Apa itu? Ya tadi, nyapa orang itu kebaikan gitu kan. Jangan stres harus beli baju yang bagus, jangan stres harus sopan. Itu kepalsuan, itu bukan diri kamu, karena dikonversi di otak, bukan lahir dari hati. Jadi yang memang disebut inner beauty itu lahir dari hati dan perasaan. Jangan sampai tadi saya bilang di awal bahwa banyak di antara kita, mungkin kamu, mungkin saya, banyak sekarang kita berperilaku pakai otak semua. Baik benar, ingin dikatakan baik, ingin dikatakan sempurna, ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan keren. Kebanyakan kan kita gitu. Sehingga kita tidak bahagia, hanya senang dengan pujian gitu ya. Karena misalnya, kalau punya pacar cowok ganteng itu keren. Padahal kamu ngalamin punya pacar cowok ganteng itu sengsara. Kenapa? Karena banyak ditaksir orang misalnya, cowok kamunya jadi sok-sokan misalnya, jadi jelalatan misalnya gitu kan. Jadi kamu sendiri ngalamin misalnya nggak ngerasa senang gitu. Jadi kebahagiaan itu muncul dalam diri sendiri, melahirkan kecukupan.
Bukan kepuasan itu nafsu, tapi kecukupan. Kita merasa cukup, merasa bersyukur gitu kan. Ujungnya tulus, ikhlas kan, banyak hal gitu kan. Jadi kamu mulai dari diri kamu sendiri, bahwa rubah mental keyakinan dalam diri kamu bahwa aku bisa, aku mampu, aku dapat gitu kan, bahwa semuanya mempunyai nilai yang baik gitu kan. Nanti akan lahir sebuah perilaku baru yang jauh lebih baik. Ujungnya penampilan pasti berubah gitu kan. Itu mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya tetap buat kamu sobat-sobat DP yang belum cerita, omongin aja biar kamu plong. Siapa tahu masalah kamu juga dialami oleh orang lain, dan ketika saya share atau saya respon di konten ini, itu menjadi manfaat untuk teman-teman yang lain. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.